Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cajin tampak murung dan berkata, "Mengapa kamu tidak membunuhku?" Suyi menyingkirkan pedang Yusuan dan berkata, "Jika kakak laki-lakimu tahu bahwa kamu ditangkap olehku, apakah dia akan datang untuk menyelamatkanmu?" Cajin tertegun sejenak, dan segera memahami niat Suyi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Saya mengerti, Anda berencana untuk menggunakan saya sebagai umpan untuk memancing kakak senior muncul. Tidak terlalu bodoh," kata Suyi, tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya, mencubit leher putih salju Cajin, membawanya ke depan, memunggungi dirinya sendiri. Cajin Yurong tiba-tiba berubah, "Apa yang akan kamu lakukan?" Tangan besar Suyi mencubit lehernya, membuat seluruh tubuhnya lembut, napasnya sedikit tercekik, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Saat ini, punggungnya menghadap Suyi, postur dan jarak ini membuatnya merasakan rasa marah dan malu yang tak terlukiskan. Suyi mengabaikannya, menjulurkan jari telunjuk kanannya, menempelkannya ke kulit seputih salju di bawah leher angsa brokat teh seperti pena, dan dengan lembut menguraikannya. Sensasi kesemutan yang tiba-tiba membuat tubuh Cajin Jiao kaku, dan rongga hidungnya tidak bisa menahan napas dengan cepat, seperti erangan yang tidak disadari. Di kulit punggungnya yang putih dan lembut, dengan garis besar jari telunjuk Suyi, untaian bekas luka berwarna darah terjalin seperti benang sutra, dan perlahan-lahan membentuk pola padat dan aneh berwarna merah cerah, seperti lapisan demi lapisan tumpukan pembakaran api itu seperti totem, centil dan menakutkan. Dalam prosesnya, tubuh Cajin bergetar seperti saringan, wajahnya yang halus dan bersih meneteskan keringat, dan sepasang matanya yang seperti air musim gugur memiliki ekspresi malu, dendam, dan sakit. Kadang-kadang, ada rasa sakit menyengat yang kuat, yang membuat bibirnya yang kemerahan terengah-engah, dan napasnya menjadi berat. Di aula yang sunyi ini, suara itu membawa aura menawan yang bisa membuat darah pria manapun mendidih. Tiba-tiba, ujung jari Suyi terbanting. Ah, gelombang! Saat Suyi melepaskan tangan kiri yang mencubit lehernya, seluruh orang tiba-tiba merosot ke tanah seperti lumpur, di bawah rok yang sudah basah oleh keringat dingin, tubuh seputih salju itu sedikit gemetar. Suyi juga menghela nafas panjang. Hesi Siran duduk di samping, mengambil teko, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, dan meminumnya. Apa ini? Butuh waktu lama sebelum Cajin kembali sadar, tidak mampu menekan rasa takut di hatinya lagi, dan gemetar. Dia bisa merasakan kekuatan tak terlihat menyelinap ke dalam jiwa, tapi dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Yang tidak diketahui tidak diragukan lagi yang paling ditakuti. Cajin tidak takut mati, dia takut mati. Nama dari metode ini adalah, Leaning the Spirit, sebuah mantra rahasia kecil yang tidak dapat digunakan di atas meja. Jika Anda memiliki kekuatan seorang kultivator Yuandao, Anda dapat memperbaikinya. Cajin tercengang. Penggarap Yuandao. Itu adalah peri tanah kelas 1 di dunia. Itu, apa fungsinya? Cajin tidak bisa tidak bertanya lagi. Suyi berkata dengan ringan, "Ini sangat sederhana, Anda tidak bisa bertahan hidup, Anda tidak bisa mati, setiap 3 bulan, kekuatan mantra rahasia ini akan meledak sekali, dan setiap kali seperti 1000 pedang mengumpulkan hati, rasanya menghancurkan daging dengan pisau, rata-rata orang seharusnya tidak mampu menanggungnya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan mantra rahasia ini dalam waktu setengah tahun, jiwa Anda akan benar-benar terkikis, dan seluruh tubuh Anda akan menjadi seperti mayat berjalan. Pada akhirnya, Anda akan perlahan-lahan menyaksikan kulit Anda membusuk. Dan akhirnya berubah menjadi genangan nanah." Nada suara Suyi acuh tak acuh, tetapi Cajin gemetar tanpa sadar. "Kamu iblis!" Dia menjerit, benar-benar pingsan, wajahnya suram, dan ekspresinya penuh ketakutan dan kemarahan. Hanya pahlawan sejati yang bisa menghadapi hidup dan mati. Cajin jelas bukan pahlawan seperti itu, terlebih lagi, apa yang dia hadapi bukanlah hidup dan mati, tetapi situasi yang kejam di mana dia tidak bisa bertahan atau mati. Suyi meliriknya, "Aku lupa memberitahumu, jika kamu terkena mantra rahasia ini,
satu pemikiran dari Castor dapat menyebabkan kamu menderita rasa sakit karena dipengaruhi oleh jiwa, seperti dicambuk. Suara itu jatuh begitu saja. Tidak. Cajin mengerang kesakitan, meletakkan kepalanya di tangannya, dan berguling-guling di tanah tak terkendali. Dia akhirnya menyadari apa rasa sakit di lubuk jiwanya, bahwa hidup lebih baik daripada mati. Di dunia prajurit, membunuh bukanlah apa-apa, dan banyak orang bahkan menganggap hidup dan mati sebagai hal yang biasa. Tapi seperti Suyi, mengucapkan mantra rahasia untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Pada saat inilah Cajin sangat memahami betapa menakutkannya pemuda berjubah muda yang telah dia sakiti kali ini, dia seperti iblis legendaris. Lama. Cajin merasa bahwa rasa sakit yang parah hilang, tetapi dia disiksa sampai-sampai pelipisnya berserakan dan malu. Ketika dia melihat Suyi lagi, matanya penuh ketakutan. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan lagi berada di bawah kendalimu. Ketika amarahku hilang, aku mungkin memberimu kesempatan untuk membebaskan. Tapi sebelum itu, jika kamu berani tidak menurut, jangan salahkan aku karena kasar jika kamu melawan pesananku. Suyi berbicara dengan tenang. Iya. Cajin menahan amarah dan kesengsaraan di hatinya, menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan suara gemetar. Dia tidak pernah ingin mengalami siksaan brutal barusan. Yang lebih membuatnya takut adalah ada mantra rahasia yang mengarah ke jiwa, sehingga dia tidak tahu perlawanan sama sekali. Pada saat ini, Suyi secara tidak sengaja menunjukkan pengorbanan hidup dan mati seperti itu, seperti dewa yang kejam, benar-benar membuat Cajin, keturunan sekte Wei Yuelun Agung kewalahan. Perasaan bahwa hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain membuat Cajin sangat terhina, dan ada emosi yang tak dapat dijelaskan tumbuh jauh di dalam hatinya. Seperti anak yang benar-benar ditaklukkan, tunduk pada kekuatan absolut, menunjukkan tanda-tanda domestikasi. Di luar Yasong, Zhou Zili meletakkan tangannya di punggungnya, menatap jendela Suan di lantai 2 paviliun, ekspresinya agak rumit dan halus. Zhang Duo dan orang lain di sekitarnya juga tampak aneh dan tetap diam. Baru saja, ada simfoni emas dan senjata dari paviliun, yang mengejutkan mereka semua, berpikir bahwa Suyi dan Cajin sedang bertarung. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara samar kesakitan, dan karena itu agak jauh, aku mendengarnya di telinga mereka, tapi itu seperti desahan dan erangan yang memesona. Pria mana yang tidak bisa membayangkan ini? Zhang Duo dan yang lainnya bahkan ragu dalam hati mereka apakah akan ada pertunjukan di mana Tuan akan membungkuk di paviliun, jika demikian. Ini terlalu memilukan. Namun, tampaknya Yang Mulia ke-6 sedang dalam suasana hati yang buruk. Zhang Duo dan yang lainnya sangat menyadari bahwa ekspresi Zhou Zili berubah untuk sementara waktu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, tidak ada yang cukup bodoh untuk bertanya. Keindahan yang saya incar diduga jatuh ke dalam cengkeraman orang lain, siapa yang bisa membuatnya bahagia? Hanya memikirkannya, tiba-tiba langkah kaki gemerisik terdengar dari kejauhan. Belum cukup. King Jin datang, dan suaranya malas dan magnetis. Paman, kamu salah paham, aku tidak bermain malam ini. Zhou Zili menghela nafas panjang, merasa sedikit tertekan. King Jin terkejut, mengedipkan matanya, dan berkata, apa artinya ini? Zhou Zili diam. Zhang Duo di sebelahnya sangat menarik, batuk kering, dan menjelaskan dengan suara rendah. Setelah mendengarkan, King Jin mengangkat alisnya dan berkata, jadi, apakah mereka baru saja bertengkar? Zhang Duo tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhou Zili juga terlihat sedikit tidak nyaman. Melirik mereka dengan mata cerah seperti pedang hijau, dia samar-samar sepertinya mengerti, wajahnya yang cantik dan cantik menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan berkata, tidak mungkin, Suyi sedang menunggu pengasingan. Karakternya sangat bernafsu. Tuan King Jin, kamu tidak bisa mengatakan itu, lagi pula, tidak ada yang melihatnya. Zhang Duo dengan cepat menjelaskan. King Jin mendengus dingin, dan berkata tanpa basa-basi, ketika kamu melakukan hal seperti itu, kamu akan dikunjungi oleh orang lain.
Dia menjadi semakin curiga bahwa Suyi dan Cha Jin melakukan sesuatu yang memalukan. Jika tidak, mengapa Yang Mulia ke-6 dan yang lainnya pergi? Saya tidak mengharapkannya, saya benar-benar tidak mengharapkannya, tetapi saya dulu menganggapnya sebagai seorang pria dari generasi saya, yang berdedikasi untuk berkultivasi Taoisme. Siapa sangka? Dia tidak berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Dunia. King Jin menghela nafas. Rasa kehilangan dan kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Suyi juga pergi ke Lang Taoxia untuk menemukan seorang wanita, yang terlalu sulit dipercaya. Zhou Zili dan Zhang Duo tidak bisa menahan senyum pahit, apa artinya tidak berbeda dari pria lain? Bukankah itu memarahi mereka semua bersama-sama? Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari paviliun. Itu adalah Suyi dan Cha Jin. Mata semua orang melihatnya untuk pertama kalinya. Suyi masih sama seperti sebelumnya, dengan tangan di belakang, dan dengan acuh tak acuh keluar dari debu, wajahnya tidak berubah seolah-olah langit telah runtuh. Tetapi ketika dia melihat penampilan brokate itu, Zhou Zi merasakan sakit di hatinya. Saya melihat wanita menawan dan cantik ini, pelipisnya sedikit berantakan, wajahnya yang cantik sedikit pucat, dan pakaiannya sedikit kusut. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah dia bersandar di kepalanya dan dengan patuh mengikuti sisi Suyi, tanpa semua orang yang tersenyum, percaya diri, dan cerah seperti sebelumnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuhnya masih bergetar sedikit tanpa sadar. Dan sesekali mengangkat matanya, ketika dia melihat Suyi, ada sedikit ketakutan dan kekaguman di kedalaman pupil matanya. Bagaimana Zhou Zili tidak memikirkannya? Melihat adegan ini, mata Zhang Duo menjadi ambigu, seolah-olah Tuan Su telah sepenuhnya menyerahkan wanita cantik yang tak tertandingi ini. Adapun King Jin, ketika dia melihat Cha Jin yang menemani sisi Suyi dengan alis rendah dan mata yang menyenangkan, dia sedikit kecewa dan kehilangan, entah kenapa sedikit masam dan sedikit kemarahan yang tak terlukiskan. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. King Jin tidak bisa membantu tetapi berkata. Begitu kata-kata itu keluar, dia menyadari bahwa dia agak kasar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Diriku, ada apa? Kata-kata King Jin membuat Suyi sedikit mengernyit, apa artinya ini? Zhou Zili memperhatikan bahwa suasananya tidak benar, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Su, apakah Anda berencana untuk pergi dengan Nona Cha Jin? Bagus. Suyi mengangguk. Ini adalah rasa dari sumsum, apakah Anda berencana untuk menerima teh brokat? Enggan. Suyi berkata dengan penuh minat. Wajah Zhou Zili sedikit kaku, dan dia memaksakan senyum, bagus Tuan Muda Su menyukainya. Ini juga merupakan berkah besar bagi Nona Cha Jin untuk melayani di sisi Tuan Muda. Dia memandang Cha Jin, seolah-olah dia ingin melihat beberapa perlawanan dan keraguan dalam ekspresinya, tetapi siapa yang mengira bahwa mata Cha Jin penuh dengan rasa hormat? King Jin mendengus dingin, itu hanya seorang kultivator seni, lagi pula, dia tidak bisa lepas dari nasib dipermainkan oleh laki-laki. King Jin sedikit tidak senang, dan berkata dengan dingin, siapa yang cemburu? Aku akan cemburu padamu, seorang seniman yang nasibnya tanpa sadar ada di tanganmu. Dia bukan Yixiu, dia tidak lebih buruk darimu dalam hal latar belakang. Suyi berkata dengan acuh tak acuh. King Jin tertegun, jelas tidak percaya, dan berkata, kamu membandingkannya denganku. Ini terlalu konyol. Suyi berkata kepada Cha Jin, kamu datang dan beritahu mereka. Murid sekte, pikir Nona King Jin, apakah saya memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Anda? Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam. Apakah kamu dari Dawei? Zhou Zili terkejut dan tidak bisa dipercaya. Dawei dan Dazu telah bertengkar sepanjang tahun, dan mereka adalah musuh satu sama lain, dan hubungan mereka buruk. Siapa yang mengira bahwa brokat teh berasal dari dinasti Wei besar, dan identitasnya sangat istimewa? Murid dalam dari sekte Roda Bulan. Kamu mendekatiku sebelumnya, tetapi kamu punya niat lain. Wajah Zhou Zili jelek. Di masa lalu, dia berpikir bahwa dia telah memenangkan bantuan teh brokat dengan gayanya. Siapa yang mengira bahwa kebenaran akan begitu kejam?
Yang mulia keenam, Anda harus menyalahkan saudara laki-laki Anda yang kedua untuk masalah ini. Jika bukan karena perintahnya, apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin menghubungi Anda? Mata Cha Jin dingin, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Zhou Zili hancur dan wajahnya menjadi gelap. Kamu adalah keturunan dari sekte roda bulan yang bermartabat, tetapi kamu melayani pangeran kedua, aku khawatir kamu memiliki motif tersembunyi. King Jin berkata dengan dingin. Cha Jin berkata dengan tenang, tidak buruk. Pada saat ini, dia tidak lagi berpura-pura dan bersembunyi, dan tidak lagi harus bekerja keras untuk berperan sebagai geisha, semua kata datang dari hatinya, dan dia merasa sangat bahagia dan santai. Zhang Duo dan yang lainnya semuanya waspada dan terlihat buruk. Bagi mereka, brokat teh dari Dawei sekarang menjadi musuh yang dimiliki dan dibunuh semua orang. Tuan Muda Su, bisakah kamu menyerahkan wanita ini kepadaku? Mata indah King Jin seperti pisau bersinar dengan kilau dingin. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, tidakkah menurutmu permintaanmu terlalu banyak? King Jin melebarkan matanya dan berkata dengan bingung, berlebihan. Dia adalah mata-mata Wei besar, dan dia bersembunyi di samping pangeran kedua, dan dia mencoba mendekati pangeran keenam. Jelas, dia menyembunyikan niat jahat. Senyum Su Yi menjadi dingin, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata, kamu tidak menyebut dirimu seorang kultivator dan tidak peduli dengan urusan duniawi, tetapi mengapa kamu mengubah sikapmu sekarang? Dia tampak stagnan dan tidak bisa berkata-kata. Cha Jin berkata dengan lembut, Tuan Muda, alasannya sangat sederhana. Sekte Pedang Zhou Qianlong Agung selalu menganggap Sekte Roda Bulanku sebagai musuh, dan King Jin adalah keturunannya, jadi tentu saja dia tidak menyukaiku. King Jin berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa menjadi mata-mata di sini untuk berbicara, percaya atau tidak aku akan membunuhmu sekarang. Dia galak dan penuh niat membunuh. Cukup. Mata Su Yi menjadi dingin. King Jin berkata dengan marah, Su Yi, apakah kamu mencoba untuk menutupinya? Atau apakah kamu terpana dan dibutakan oleh wanita jalang ini? Sebuah tamparan menamparkan wajahnya yang menakjubkan, meninggalkan jejak 5 jari merah. Penonton terdiam. Bahkan King Jin tercengang dan menatap Su Yi dengan tidak percaya. Dia tidak tahu bahwa Su Yi akan mengalahkan dirinya sendiri. Ingat dengan jelas, dia sekarang menjadi pelayan di sisiku, dan aku tidak peduli apa identitasnya. Mata Su Yi acuh tak acuh, demi persahabatan kita, aku tidak terlalu peduli padamu kali ini, tetapi jika kamu melangkah lebih jauh, jangan salahkan aku, Su, karena memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun. Dia tidak pernah menyangka Su Yi akan menamparkan wajahnya demi teh brokat. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan pikirannya kosong untuk sementara waktu. Zhou Zili, Zhang Duo dan yang lainnya sudah dikejutkan oleh adegan ini dan saling memandang. Itu adalah Cha Jin sendiri, yang sangat terkejut. Apakah ini semacam perlindungan dari Su Yi? Dia tidak takut sepenuhnya menyinggung Qianlong Jianzong dan Pangeran ke-6. Hati Cha Jin juga pasang surut, sulit untuk tenang, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia diam-diam bahagia dan bahagia. Perasaan ini membuatnya sedikit terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yi tidak terlalu memikirkannya. Terserah pemiliknya untuk memukul anjing, belum lagi brokat teh masih berguna baginya sekarang, bagaimana bisa diserahkan? Tentu saja, yang membuatnya tidak senang adalah sikap King Jin. Ketika kita baru saja bertemu, dia mencibir pada dirinya sendiri, dan sekarang dia berani membuat kemajuan lebih lanjut, apakah Anda benar-benar berpikir dia memiliki temperamen yang baik? Dia memandang Zhou Zili, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin menganggapku sebagai musuh karena brokat teh? Zhou Zili terkejut, dan dengan serius berkata, Tuan Muda Su menjaga Cha Jin di sisinya, itu pasti memiliki arti yang besar, bagi saya, itu berarti ada satu bahaya yang kurang tersembunyi di sekitar, berbicara, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Anakmu. Menghadapi tatapan acuh tak acuh Su Yi, yang mulia ke-6 juga merasakan tekanan besar. Bukan jawaban yang buruk. Su Yi mengangguk, terlalu malas untuk tinggal lebih lama, dan langsung pergi ke kejauhan. Teh Jin dengan cepat mengikuti.
Itu benar, dia bahkan tidak peduli dengan sekte roda bulanku, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan sekte pedang Qianlong dan pangeran keenam ini? Melihat sosok tinggi dan tinggi di depannya, Cha Jin juga dipenuhi dengan emosi. Karena ditekan dan ditundukkan dengan sangat memalukan, dia seharusnya sangat membenci Su Yi. Ini membuatnya jatuh ke dalam kesusahan dan perjuangan besar. Sambil menonton Su Yi dan Cha Jin pergi, Zhou Zili menghela nafas lega, seluruh tubuhnya rileks untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat King Jin yang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tertegun dan dengan cepat berkata, "Paman, apakah kamu baik-baik saja?" Mata King Jin dingin dan dia berkata dengan kosong, "Dia menamparku, apakah menurutmu aku baik-baik saja?" Zhou Zili berkata dengan getir, "Paman, aku tidak menyangka Su Yi akan begitu kejam, demi brokat teh. Saya tidak ragu untuk merobek wajah saya dengan Anda." Segera, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Tapi jangan khawatir, ketika saya naik tahta di masa depan, saya pasti akan mencari keadilan untuk paman saya." King Jin mencibir, dia baru berusia 17 tahun ini, dan dia hanya berkultivasi di alam Qi, tetapi membunuh seorang master seperti membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telur. Ketika Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk naik tahta, dia takut dia sudah dimahkotai di jalan kultivasi. Di dunia, bagaimana kamu bisa meminta keadilan? Ini. Semua orang tahu itu. Melihat penampilannya yang sempit, King Jin menggelengkan kepalanya sebentar, dan berkata dengan minat yang memudar, "Ayo pergi, aku tidak ingin tinggal di Kabupaten Yunhe ini lagi, dan aku tidak ingin melihatnya Su Yi lagi. Di masa depan. Pada akhirnya, saya tidak bisa tidak membawa sentuhan kebencian yang tak terkendali. Oke, kita akan berangkat ke kota Gunzu besok." Zhou Zili dengan cepat setuju. Keluar dari gerbang ombak, Su Yi tiba-tiba teringat bahwa Huang Qianjun belum keluar. Lupakan saja, tunggu dia, mungkin dia sedang terburu-buru, dan memanggilnya pergi sekarang akan mengecewakan. Sebagai pria normal, Su Yi secara alami tahu bahwa pada saat seperti itu, tidak pantas merusak pemandangan. "Bisakah kamu mengendarai kereta?" Su Yi bertanya. Cha Jin tertegun, dan dengan cepat berkata, "Iya." Su Yi berjalan lurus ke kereta, bersandar di sana dengan malas, dan menginstruksikan, "Kembalilah ke Hulu Eli." Saat berikutnya, dia menggigit bibir cerinya dengan ringan dan bertindak sebagai pengantin pria, memegang kendali dan mengemudikan kereta. Sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak mata yang takjub, dan saya tidak tahu berapa banyak suara patah hati pria yang terdengar. Mungkin saya tidak mengerti, bajingan apa yang akan membiarkan kecantikan yang begitu menawan dan tak tertandingi melakukan hal pengantin pria, itu harus dipotong dengan 1000 luka. Bagi Cha Jin, ini juga merupakan pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya. Bagaimanapun, sebagai murid dari sekte dalam dari sekte roda bulan, dan juga putri langsung dari raja daerah dari dinasti Wei besar, dia juga merupakan cabang emas dan daun giok, pakaian brokat, dan makanan giok dalam suatu hubungan. Namun, di mata Su Yi, membiarkannya mengemudi kereta tampaknya menjadi hal yang biasa. Sepertinya dia benar-benar menggunakanku sebagai pelayan. Cha Jin menghela nafas dalam, rumit tak dapat dijelaskan, jika ayah, tuan, kerabat, teman, dan teman sekelasnya melihatnya, bagaimana perasaan mereka. Su Yi tidak bereaksi sama sekali sampai dia tiba di Zuoan Xiaoju, di mana dia berbaring malas di kursi rotan di paviliun. Tidak mungkin, ketika dia tidak berkultivasi, dia selalu malas. "Apakah kamu membawa teh dan air, mencuci dan memasak?" Su Yi bertanya. Cha Jin tersenyum pahit di dalam hatinya, dan benar saja, di matanya, dia telah diturunkan ke level seorang gadis pelayan. Setelah berpikir sebentar, Cha Jin berkata dengan suara rendah, "Aku belum pernah melakukannya, tapi aku bisa mempelajarinya." Su Yi mengangguk diam-diam, sikap ini layak dipuji. Dia menginstruksikan, "Mulai besok dan seterusnya, Anda akan bertanggung jawab atas cucian dan selimut, menyajikan teh dan menuangkan air. Di waktu luang Anda membersihkan halaman dan memangkas bunga dan tanaman. Adapun sisa waktu, Anda bisa kendalikan sendiri." Dia bertanya dengan hati-hati,
Tuan, mengapa Anda tidak mengundang beberapa pelayan? Su Yi menatapnya dan berkata, merasa dirugikan. Cha Jin buru-buru menggelengkan kepalanya, dia dianiaya, beraninya dia mengatakannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.